Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana siswa-siswi kelas 12 6 sampai 13 yang sangat berbanggakan? Semoga kalian dalam keadaan kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ini bab yang mungkin cukup menarik ya, yaitu tentang bab munakahat atau pernikahan ya. Walaupun kalian masih lama, tapi tentunya bukan satu hal yang tidak wajib, atau bisa dikatakan ini suatu hal yang memang harus kita ketahui ya, untuk ilmu pengetahuan ya. Bisa jadi setelah lulus dari sekolah dari SMK Pembangunan ada yang ingin langsung nikah, jadi sudah mengetahui terlebih dahulu tentang ilmunya ya. Langsung saja ya, kita akan membahas bab 8, yaitu menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat, KD 3.6.4.6. Kompetensi dasarnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, atau yang 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Pertama, bagian A, ketentuan pernikahan dalam Islam ya, yaitu merupakan jalan terbentuknya sebuah keluarga, adapun fungsinya sebagai pilar kokohnya sebuah masyarakat, kemudian sebagai penerus kelangsungan hidup manusia, merupakan perlindungan terjadinya akhlak dan tata susila, lalu merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai atau karakter kepribadian diri, dan yang terakhir sakinah mawaddah warahmah, itu yang paling didambakan oleh setiap pasangan yang ingin berumah tangga. Apa itu pernikahan ya? Kata pernikahan itu akad ya, menghalalkan pergaulan yang tadinya haram menjadi halal antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3, yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Lalu untuk pengertian yang dipakai dalam Al-Quran dalam pernikahan itu ada 4. Yang pertama ada uqdatun nikah atau akad nikah, yang kedua ada zawaja ya, yang dari kata zauj itu pasangan, misalkan golizo yaitu ikatan yang kokoh, dan yang terakhir mawaddah warahmah, kasih sayang ya, saling menyayangi, saling merahmati. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan: adanya kesiapan fisik mental, kemudian usianya juga harus matang ya, berpendidikan tentunya, mengerti tentang pernikahan, dan idealnya itu jarak antara laki-laki dan perempuan itu 5 tahun ya, idealnya ya. Misalnya usia laki-laki 27, perempuan 22, usia atau 25 atau 20 dan sebagainya. Faktor yang paling penting dalam memilih pasangan, yang pertama tentunya adalah satu akidah, satu keyakinan, satu agama. Yang kedua, hindari pasangan yang punya karakter yang buruk atau punya perangai yang buruk. Misalnya dia pendendam ya, kemudian penggibah, bisa jadi nauzubillah itu kan, penjudi, pemabuk, bajingan, seperti itu nggak boleh kita pilih ya. Tetap memelihara kesucian dalam pergaulan, memohon pertimbangan kepada Allah petunjuk ya, dengan sholat istikharah. Hukum pernikahan ini ada 5 ya, bisa dikatakan jaiz atau mubah, bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan makruh, dan terakhir bisa dikatakan juga haram. Mubah itu bagi yang memenuhi syarat dan ketentuannya dia boleh menikah, walaupun usianya mungkin masih muda, daripada melakukan zina lebih menikah. Sekarang sudah banyak ya pasangan yang muda.
Yang kedua sunnah. Kapan sunnah itu berlaku? Itu untuk yang memenuhi syarat nikah dan dia takut melakukan hal maksiat seperti zina, perempuan bebas, itu sunahkan menikah. Yang ketiga, dia selalu memenuhi syarat dan wajib bagi dia melakukan pernikahan daripada melakukan maksiat. Ini sebenarnya tidak jauh beda sih, tipis-tipis ya perbedaannya. Hanya itu tergantung dari situasi dan kondisi. Bisa dikatakan juga makruh. Ya makruh bagi seseorang yang memaksakan ingin segera menikah tapi dia belum siap secara moral, secara mental, ya baik dari sandang, pangan dan papannya, pakaiannya, materi itu keuangannya, kemudian dari segi pakaiannya ataupun dari tempat tinggalnya. Dan juga yang terakhir itu bisa dikatakan haram ya untuk orang ingin menikah cuma dia punya niat jahat, punya dendam atau ingin mencelakai dan sebagainya, itu dikatakan haram. Lalu tujuan nikah apa saja sih? Ya ini hanya beberapa saja ya, cuma masih banyak lagi tujuan menikah itu apa. Tentunya baik ya untuk mencapai ridha Allah. Di antaranya tercapainya ketentraman hati, kedamaian, ya kan? Merasa setiap langkah, setiap nafasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah tentunya. Untuk memperoleh keturunan yang sah, ya, untuk melanjutkan perjuangan hidup kita, ya kan, kita mendapat keturunan. Kemudian sebagai alat kendali bagi manusia, ya, artinya supaya dia tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang sekarang sudah marak sekali ya. Alhamdulillah, dari zaman ini sudah tidak dianehkan lagi, tidak diherankan lagi kalau ada seperti itu. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan biologis atau seksual yang sah, yang halal. Lalu ada juga rukun nikah. Rukun nikah ada tiga sini ya. Adanya calon suami, adanya calon istri, kemudian wali ya, wali dari pihak istri yang mengizinkan anaknya menikah. Lalu wali terbagi dua, ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab ini yaitu ayah, kemudian kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki, bisa katakanlah ponakan kita ya, ponakan si perempuan dari anak kakak atau adiknya, anak laki-laki dari saudara sebapak, paman ya, saudara laki-laki atau paman, kemudian anak laki-laki dari paman. Jadi semuanya harus dari garis keturunan ayah atau bapak. Lalu ada wali hakim. Wali hakim di sini adalah orang yang diberikan wewenang oleh seorang wali nasab ya untuk menikahkan anaknya. Misal berhalangan hadir atau kondisi yang tidak memungkinkan dan sebagainya. Lalu juga ada di sini rukun nikah yang lain ya. Satu syarat menjadi saksi atau wali yang beragama Islam, laki-laki tentunya yang menikahkannya itu adil atau tidak fasik. Ya, tidak fasik. Fasik di sini adalah orang yang tahu hukum agama cuma dia selalu melanggar ketentuan agama, ini dikatakan fasik. Lalu adanya akad atau sigat ijab qabul. Ya, tidak akan terjadi pernikahan kalau tidak ada ijab qabul. Lalu di sini ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi, ini yang haram ya. Dari segi keturunan yaitu ibu ya, dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, bibi ya, artinya dari laki-laki, dari ayah atau dari ibu nggak boleh dinikahi, itu mahram kita ya. Dari segi pernikahan mertua ya, artinya ibunya dari istri kita, anak tiri ya, apabila ibunya sudah dicampuri, istri bapak, ibu tiri kita ya. Kalau yang bapaknya menikah lagi, istri, anak atau menantu ya, seorang mertua nggak boleh menikahi menantunya. Lalu ada dari persusuan, ibunya menyusui, walaupun ibu kandung kita, tapi ya ibu yang menyusui kita itu nggak boleh nikahi. Atau seorang perempuan yang menyusu pada ibu yang sama, yang kita menyusu kepada ibu tersebut. Lalu ada juga dikumpul saudara perempuan dari istri, itu kan adik dari istri, kakak dari istri, ya. Bibi perempuan dari istri, kemudian keponakan perempuan dari istri, itu tidak boleh dinikahi. Hak dan kewajiban suami istri ya, kewajiban suami dulu ya, menjadi pemimpin tentunya, memberi nafkah, pakaian, tempat, bergaul dengan
istri secara ma'ruf, secara baik, ya tidak boleh memaksa dengan menyiksa dan sebagainya. Bertanggung jawab sesuai peranannya sebagai suami, memberi kebebasan dalam berpikir dan bertindak sepanjang sesuai dengan norma Islam. Jadi tidak boleh seorang suami terlalu menekan kepada istrinya. Lalu hak kewajiban istri, taat dan patuh kepada suami sesuai dengan ajaran Islam, selalu menjaga kehormatan dirinya dan rumah tangganya, bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh suaminya dan menggunakan sebaik-baiknya, tidak boleh mengeluh, tidak boleh berkeluh kesah, apalagi menghina suaminya itu, walaupun tidak selalu besar yang diberikannya, tetap disyukuri. Membantu suami dalam mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Kewajiban suami dan istri, ya ini kewajiban keduanya, memelihara anak dengan sebaik-baiknya, karena itu titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik terhadap mertua, ipar, ya kerabat lainnya, baik dari suami ataupun istri. Setiap dalam hubungan rumah tangga dan setia dalam memelihara rumah tangga dalam keutuhannya, dan saling membantu dalam segala hal antara keduanya, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan, ya. Yang pertama tentunya pernikahan itu untuk menenteramkan hati, mendamaikan hati, pikiran, yang melegakan perasaan, jauh dari perasaan was-was, merasa dirinya dosa. Kayak semua itu berhubungan dengan ibadah, ya, murni ibadah. Kemudian menyalurkan hajat atau biologis, ya katakanlah seksual, tapi sesuai dengan jalurnya itu pernikahan, dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan kehidupan yang berkualitas. Membina silaturahim keduanya untuk menjadi keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi seorang ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah, menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta menghindar dari krisis moral dan dalam masyarakat. Lalu kita bahas sekarang masuk ke talak, ya. Apa itu talak? Talak itu kebalikan dari pernikahan, itu perceraian. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar atau sering mendengar. Talak itu adalah memutuskan tali pernikahan, ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ya, hukumnya adalah makruh, walaupun ini dibolehkan, tapi dibenci oleh Allah SWT. Sesuai dengan dengan sabda Rasulullah SAW, sesuatu yang halal tapi sangat dibenci Allah adalah talak. Kemudian di sini ada hukum talak, ya. Hukum talak itu ada 4. Ada wajib, bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan makruh, bisa dikatakan haram. Kapan itu wajib? Ketika pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menimbulkan kemadharatan. Misalnya si suami menyiksa istrinya, tidak menafkahinya sudah bertahun-tahun, itu kan, itu wajib untuk berpisah sesuai dengan keputusan hakim. Yang kedua sunnah, dikatakan sunnah karena suami juga tidak sanggup untuk menafkahi istrinya, ini sunnah, ya, dan tidak bisa menjaga kehormatan rumah tangganya. Bisa dikatakan haram, ya, kalau istri dalam keadaan haid atau hamil itu nggak boleh diceraikan, ya. Yang kedua keadaan suci yang dicampuri pada waktu itu. Jadi kalau misalnya seorang suami menggauli istrinya lalu besoknya langsung menceraikan, itu nggak boleh, ya. Tunggu dulu sampai beberapa bulan atau beberapa waktu sampai dia haid lagi. Lalu yang keempat makruh, ya, bisa dikatakan makruh itu sesuai dengan hukum talak, ya. Hukum talak makruh. Bentuk-bentuk talak, ada talak apa aja sih yang ada ini? Misalnya ada talak raj'i, ada talak bain. Apa itu talak raj'i? Talak raj'i di sini adalah talak yang bisa bisa dibolehkan suami untuk kembali kepada istrinya. Ini berlaku untuk talak 1, talak 2. Jadi ketika baru talak 1, talak 2 itu boleh si suami kembali kepada istrinya selama itu dalam masa iddah. Jadi dalam masa penantian, belum suci lah, dalam bentuk dia misalnya baru 2 minggu atau 3 minggu ingin rujuk kembali, itu boleh. Ada juga talak bain. Talak bain di sini dibagi menjadi 2. Ada talak bain sugro, ada talak bain kubro. Nah, kalau talak bain sugro itu talak yang dia belum si istri belum pernah dicampuri, baru dinikahi beberapa hari juga atau beberapa minggu, cuma dia belum dicampuri, diceraikan. Ya mungkin dengan berbagai alasan lah. Nah, kemudian nggak lama kemudian si ini ingin kembali lagi suami ini, dia nggak bisa balik lagi kecuali dengan pernikahan yang baru. Nah,
Beda dengan talak bain kubro. Kalau talak bain kubro, dia sudah talak 3, artinya melebihi talak 2 ini. Talak 3, talak bain kubro, dia tidak bisa menikahi istri kembali kecuali si mantan istrinya ini dia menikah dengan orang lain dulu, dengan laki-laki lain yang sama-sama suka tentunya. Kemudian dia bercerai sampai masa iddah, boleh dinikahi sama laki-lakinya atau mantan suaminya. Kalau tidak nikahi dulu berarti nggak boleh dinikahi oleh suaminya. Jumlah batas talak ini ada sampai 2 ya, yang masih boleh kembali. Ketika talak 3 sudah tidak boleh untuk kembali, gitu. Mencegah dari tindakan sewenang-wenang seorang suami. Lalu cara menjatuhkan talak juga ada 2, dengan yang pertama dengan kata sharih atau jelas, yang kedua dengan kinayah atau sindiran. Yang pertama yaitu sharih atau jelas, misal aku ceraikan kamu, aku talak kamu, itu sudah masuk talak 1 ya. Sah itu talaknya karena jelas. Yang kedua ada talak sindiran, kinayah, pergi kamu dari rumah saya, pergi kamu ke orang tuamu, tapi tidak diniatkan, belum jatuh talak, diniatkan dalam hati untuk menceraikan dia, jatuh talak, tergantung dari niatan suaminya, itu kinayah. Penyebab terjadinya talak ada 4 ya. Yang pertama li'an, yang kedua zihar, ketiga i'la, keempat ta'liq talak. Li'annya itu suami istri yang saling melaknat atau sumpah serapah. Misalnya suami menuduh istrinya berzina atau sebaliknya. Nah, itu saling menyumpahi tanpa adanya saksi, tanpa adanya bukti, memfitnah, kata memfitnah salah satu pasangan berzina, maka itu sebenarnya li'an ya. Sesuai dengan surah An-Nur ayat 6-9. Yang kedua ada zihar. Zihar ini adalah menyamakan, menyerupakan istri dengan ibunya. Misalnya punggumu seperti ibuku, itu nggak boleh. Ketika mengucapkan seperti itu, maka suami ini harus membayar kifarat untuk kembali menghalalkan istrinya atau denda ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu, zihar. Yang ketiga i'la, yaitu marah sampai dia menyumpahi dirinya untuk tidak menggauli atau menjauhkan diri dari istrinya. Nah, ini i'la. Yang terakhir ada ta'liq talak, yaitu seorang suami yang melanggar janjinya semasa dia mengucapkan akad nikah. Misalnya tidak menggauli istrinya selama beberapa bulan, dia tidak memberikan nafkah lah, lahir dan batin sampai waktu 6 bulan. Ini minimal 6 bulan ya, maksimal sampai bertahun-tahun istrinya masih bertahan, dia berharap sudah tidak kuasa lagi untuk bertahan, maka ini istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dan pengadilan mengiyakan, suaminya tidak menjawab, itu sudah jatuh talak. Ada khulu ya. Khulu di sini adalah talak yang diminta oleh istrinya pada suaminya. Misalnya si suami ini ketahuan sama istrinya berbuat zina atau menjudi, mabuk sebagainya dalam pernikahannya itu, maka si istri itu mengajukan talak kepada suaminya. Ini sebutnya khulu. Ketika suaminya mencoba bertahan, ingin perbaiki, ya beri kesempatan. Kalau tidak perbaikan, ya sudah, lebih berpisah daripada mengundang kemudaratan. Terus ada fasakh. Fasakh ini adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri. Ada beberapa sebab ya, adanya aib atau cacat dari salah satu pihak, terutama suami tidak mampu memberikan nafkah, lahir batin, adanya penipuan atau pengkhianatan dari pihak suami, selingkuh atau nikah dan sebagainya, diketahui adanya hubungan mahram. Misal si suami ini baru tahu bahwa yang dinikahi itu istrinya itu adalah perempuan yang nggak boleh dinikahi, ya misal bibinya atau ponakannya atau sebagainya. Lalu ada di sini kemudian ada masa iddah. Apa tuh iddah? Iddah itu adalah suatu masa perempuan menunggu sampai dia suci kembali. Biasanya iddah ini seorang perempuan, wanita yang diceraikan oleh suaminya. Ada macam-macam iddah. Jadi apa tujuan iddah itu? Untuk mengetahui si ini yang diceraikan oleh suaminya sudah hamil atau tidak. Tapi ada 2 macam sini ya. Yang pertama ada iddah istri yang tinggal mati oleh suaminya, cerai mati. Yang kedua ada cerai hidup, yang diceraikan masih hidup suaminya. Yang kalau suaminya meninggal ketika artinya cerai mati lah ya, suaminya wafat, bedanya ada 2. Kalau hamil maka tunggu sampai bayinya lahir. Bila tidak hamil tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Lalu ada juga perempuan yang diceraikan selama masih hidup suaminya. Bila sedang hamil maka tunggu sampai lahir, bersama ya,
Bila tidak hamil maka tunggu sampai idahnya 3 kali suci atau salah satu kuru. Jadi misalnya haid suci lagi, haid suci lagi, haid suci lagi, baru bisa dinikahi. Sudah 3 kali bersuci, 3 kali haid. Lalu ada juga di sini kategori yang tidak haid. Ya, ada 3. Pertama anak kecil, yang kedua yang cukup umur, misalnya usia 11-12 tahun tapi belum haid. Ya, yang ketiga perempuan yang sudah tua, yang sudah pernah haid kemudian tidak haid, yaitu dikatakan perempuan yang tidak haid. Lalu kewajiban suami masa idah. Nah, seorang suami walaupun sudah menceraikan istrinya tapi masih dalam masa idah, dalam penantian, masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian kepada istrinya yang diceraikan, terutama talak roj'i, itu talak yang kemungkinan bisa kembali lagi kepada istrinya. Lalu memberikan kedamaian pada istrinya walaupun dia sudah talak 3 atau tapi tidak mengandung. Nah, ini yang terakhir, memberikan nafkah dan tempat tinggal yang sangat layak ya, dan tentunya sesuai pantas kepada istrinya yang ditalak tebus atau talak 3 tapi dia sedang mengandung anaknya. Nah, dan juga pengertian rujuk ya. Rujuk adalah kembali ya, kembali seorang suami kepada istrinya yang telah diceraikannya. Apa itu hukum rujuk? Hukum rujuk adalah mubah, dibolehkan, jaiz ya. Bisa dikatakan juga makruh, bisa dikatakan juga haram ya. Mubah dibolehkan, yaitu untuk memperbaiki hubungan suami istri yang sempat retak ya, untuk memberi kesempatan kepada suaminya. Ada juga dikatakan makruh kalau pernikahan itu lebih banyak mudaratnya. Jadi perceraian dikatakan jalan terbaik, ya udah baik bercerai. Yang ketiga bisa dikatakan haram kalau suaminya tujuan kembali kepada istrinya untuk lebih membuat istrinya menderita, itu dikatakan haram rujuknya. Nah, rukun rujuk, istri disyaratkan sudah pernah bercampur dengan suami istri, bercampur suami istri dalam talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Lalu suami disyaratkan balik berakal dan kemauan sendiri tanpa paksaan. Lalu sigat ucapan terang-terangan. Ada juga hadanah. Hadanah ini adalah hak asuh ya, kepada siapa anaknya akan ikut dan lebih berhak siapa yang membawanya, suami atau istrinya ya. Tapi lebih banyak ibunya ya yang mengandung dan melahirkannya, terutama yang masih balita. Tapi kalau ibunya memang misalnya nauzubillah ya, kalau ada yang ibunya itu pelaku maksiat ya, mencari uang dengan jalan yang haram ya, suaminya takut anaknya terbawa, maka itu yang lebih berat adalah suaminya atau ayahnya. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti materinya slide-nya akan Bapak bagikan dan tugasnya pun nanti akan Bapak bagikan di Classroom ya. Semoga tayangan singkat ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Terus semangat ya, jaga kesehatan, tetap positive thinking, istiqomah dan beribadah. Tentunya kita semua ikhtiar dalam menjaga kesehatan ya, lakukan 3M yang diajarkan pemerintah, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya, dan juga jangan lupa minum vitamin dan membiasakan kehidupan yang sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan baca kifar majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.